Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Delian Cahyani dengan NIM 2114101013, absen 11 dari kelas A semester 5. Mohon izin kepada dosen pengampu Hukum Keluarga Hindu, Ibu Ida Ayu Aryani Kemenuh. Kali ini saya akan membuat video terkait dengan materi kedudukan hak mewaris wanita Hindu dalam sistem hukum adat waris di Bali. Hukum keluarga Hindu adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antara anggota keluarga dalam masyarakat Hindu. Hukum keluarga Hindu mencakup berbagai aspek, seperti perkawinan, waris, penguatan keluarga, dan pendidikan agama. Hukum keluarga Hindu juga menekankan pentingnya keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dan hak serta kewajiban setiap anggota keluarga. Hukum waris adat sangat berkaitan dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Pada masyarakat Bali dianut sistem kekeluargaan patrilineal, di mana yang berhak mewaris hanyalah anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak berhak untuk mewaris, yang menyebabkan rasa ketidakadilan terhadap anak perempuan. Sehingga dari keadaan tersebut menimbulkan masalah, apakah ketentuan tidak memberikan hak kepada anak perempuan untuk mewaris ini sesuai dengan perkembangan masyarakat hukum adat di Bali, serta tindakan apa yang dapat dilakukan agar anak perempuan di Bali mendapatkan haknya atas harta warisan. Nah, selanjutnya pembahasannya terkait dengan perempuan. Perempuan itu sebagai ibu, sebagai istri, dan kadang-kadang sebagai bapak yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Di sisi yang lain, sistem pewarisan di Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang dipengaruhi oleh agama Hindu, anak perempuan sebagai ahli waris karena berstatus sebagai anak sah, yakni anak yang dilahirkan ketika kedua orang tuanya terikat dalam perkawinan sah, namun tidak mendapatkan bagian harta warisan. Sistem kewarisan di Bali, prinsip-prinsip dalam kekeluargaan Kepuruse sama dengan sistem kekeluargaan yang dianut dalam kitab Manawa Dharma Sastra yang dikenal sebagai salah satu kitab hukum Hindu. Hal ini tidak terlepas dari agama yang dianut mayoritas penduduk masyarakat Bali. Pada prinsipnya, yang menjadi ahli waris adalah yang terdekat dengan pewaris melalui garis keturunan Kepuruse atau laki-laki. Terkait dengan rumusan masalah yang ada serta pembahasan di atas, maka selanjutnya yakni terkait dengan sistem pewarisan pada masyarakat adat Bali, di mana pembahasannya dalam hukum adat waris dikenal adanya 3 sistem pewarisan, yaitu pertama, sistem pewarisan individual, yang merupakan sistem pewarisan di mana para ahli waris mewarisi secara perseorangan. Kedua, sistem pewarisan kolektif, yaitu di mana para ahli waris mewarisi secara kolektif atau bersama-sama harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Ketiga, sistem kewarisan mayorat. Sistem kewarisan mayorat ini dapat dibedakan menjadi 2, yakni pertama, mayorat laki-laki, yaitu apabila harta warisan diwarisi oleh anak laki-laki tertua. Yang kedua, mayorat perempuan, yaitu apabila harta warisan diwarisi oleh anak perempuan tertua. Berikutnya, jika dihubungkan antara sistem pewarisan yang dikenal secara umum dengan sistem pewarisan pada masyarakat adat Bali, masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal, di mana dalam kenyataan secara sosial masyarakat adat Bali mengenal ketiga macam sistem pewarisan tersebut dengan berbagai variasinya, tergantung dari desa kalepatre serta jenis atau macam harta warisan. Dalam sistem pewarisan individual, lazimnya dilakukan terhadap harta yang sifatnya dapat dibagi-bagi, seperti dalam harta guna kaya, sawah ladang, dan lainnya. Sistem pewarisan mayorat dapat pula dilihat dalam hal harta warisan itu berupa harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi, yang bersifat religio magis, misalnya tempat sembahyang, benda pusaka, dan sebagainya yang mengandung kekuatan magis. Dalam hal-hal tertentu juga dapat dilihat sistem pewarisan mayorat, yaitu bila mana ahli waris masih kecil, maka hak penguasaan harta warisan tersebut akan dilimpahkan kepada anak laki-laki tertua yang bertugas sebagai pengganti orang tua. Dalam sistem pewarisan mayorat ini sangat bergantung pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang meninggal berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain, terutama bertanggung jawab atas penggunaan harta warisan dan kehidupan adik-adiknya.
yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri. Setiap ahli waris mempunyai hak memakai dan menikmati hasilnya saja dari harta warisan bersama itu, tanpa hak untuk menguasai dan memiliki secara perseorangan. Selanjutnya, pada sistem pewarisan kolektif terjadi dalam hal harta warisan memang tidak dapat dibagi-bagi, sehingga harus dipelihara dan dimiliki secara bersama-sama. Dalam hal peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi ini, pada dasarnya berdasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, karena sifatnya memang tidak mungkin untuk dibagi-bagi seperti harta pusaka. Kedua, karena kedudukan hukumnya memang terikat kepada suatu tempat atau jabatan tertentu. Ketiga, karena belum bebas dari kekuasaan persekutuan hukum yang bersangkutan, seperti tanah kasipakan di daerah. Keempat, karena pembagiannya untuk sementara ditunda. Kelima, karena hanya diwarisi oleh seorang janda saja atau sistem pewarisan mayorat sehingga tidak perlu dibagi-bagi. Jadi, berdasarkan sistem pewarisan yang dikenal, maka pada masyarakat adat Bali yang menganut prinsip kekeluargaan patrilineal dapat dilihat bahwa ada ketiga bentuk sistem pewarisan tersebut. Nah, sehubungan dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat Bali adalah sistem patrilineal, yaitu garis keturunan berdasarkan garis kebapakan. Maka yang mempunyai hak untuk mewarisi adalah anak laki-laki atau sentane. Dalam hal terjadi perkawinan, maka pihak perempuan memutuskan hubungannya dengan keluarganya dan masuk ke keluarga pihak laki-laki. Dengan sistem kekeluargaan patrilineal dihubungkan dengan hukum kewarisan, maka anak laki-laki yang menjadi ahli waris yang asli. Karena anak laki-laki sebagai penerus kewajiban-kewajiban, baik itu kewajiban terhadap orang tua maupun kewajiban sehubungan dengan adat dan agama dalam masyarakat yang bersangkutan. Sesuai dengan kedudukan anak laki-laki dengan sistem kekeluargaan patrilineal, kiranya dapat dikemukakan pendapat dari Hilman Hadikusuma yang menyatakan, anak laki-laki sebagai ahli waris dapat diketahui dalam sistem kekerabatan patrilineal, di mana kebanyakan terdapat di Tanah Batak, Lampung, Bali, dan juga di daerah Namitri Jayapura, Irian Jaya. Di daerah tersebut, pada dasarnya yang berhak mewarisi harta warisan adalah anak laki-laki, terutama anak laki-laki yang sudah dewasa dan berkeluarga, sedangkan anak-anak wanita tidak sebagai ahli waris tetapi dapat sebagai penerima harta warisan untuk dibawa sebagai harta bawaan ke dalam perkawinannya mengikuti pihak suaminya. Dari ungkapan tersebut, maka jelaslah adanya perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam suatu keluarga, khususnya yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Dalam hal ini tampak bahwa kedudukan anak laki-laki lebih dominan daripada kedudukan anak wanita, karena yang berhak menjadi ahli waris peninggalan orang tuanya hanyalah anak laki-laki. Jadi, kalau kita perhatikan bahwa kedudukan perempuan dalam hukum adat khususnya hukum kekeluargaan yang patrilineal juga tidak begitu memberi kesempatan pada wanita untuk menuntut persamaan hak tersebut, karena menurut sistem ini yang mempunyai kedudukan yang lebih dominan adalah anak laki-laki. Dalam hukum adat Bali yang termasuk ahli waris sudah anak laki-laki dalam hubungan perusa atau kebapaan. Jadi, kalau kita perhatikan bahwa kedudukan perempuan dalam hukum adat khususnya hukum kekeluargaan yang patrilineal juga tidak begitu memberi kesempatan pada wanita untuk menuntut persamaan hak tersebut, karena menurut sistem ini yang punya kedudukan yang lebih dominan adalah anak laki-laki. Dalam hukum adat Bali yang termasuk ahli waris adalah anak laki-laki dalam hubungan perusa atau kebapaan, sehingga konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah anak perempuan Hindu tidak merupakan ahli waris. Jadi antara anak laki-laki dengan anak perempuan mempunyai kedudukan yang berbeda dalam pergaulan masyarakat Bali. Hal ini diperkuat dengan keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar dan juga sudah merupakan jurisprudensi tanggal 22 Juli 1972 nomor 105-PTD-1072-PDT yang menentukan bahwa seorang anak perempuan boleh mewarisi apabila memperoleh status hukum laki-laki, apabila dijadikan sentane rajek atau dikawinkan secara keceburit. Berdasarkan keputusan tersebut berarti bahwa yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan seorang perempuan dapat menjadi ahli waris apabila statusnya telah dirubah menjadi sentane rajak. Selanjutnya dalam keputusan lain juga ditentukan bahwa hukum adat Bali tidak melarang penghibahan antara suami istri sepanjang tidak mengenai harta pusaka. Seorang pewaris dapat memberikan harta kekayaannya kepada anaknya, khususnya kepada anak perempuan yang disebut dengan jiwadana atau tutate dan bekal hidup.
Ini berarti bahwa dari putusan tersebut ternyata sedikit membuat kelonggaran akan hak anak perempuan, setidaknya untuk mendapatkan bagian harta warisan orang tuanya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya akhiri dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.